Salam kreatif setiap saat. Salah satu penentu kemenangan dalam turnamen layang-layang adalah benangnya, yang sering kita sebut dengan benang galasan. Sekarang ini kita akan membahas bagaimana bahan-bahan dan cara pembuatan benang galasan yang digunakan untuk menerbangkan layang-layang. Bahan yang harus kalian siapkan tentunya pertama adalah benang yang terbuat dari kapas. Benangnya harus yang berkualitas bagus dengan ukuran 24. Yang kedua adalah serbuk belingnya atau serbuk gelasnya. Makanya sering disebut dengan benang gelasan karena terbuat dari serbuk beling atau serbuk gelas. Ini kita ambil dari bolang-bolang bekas, lalu kita tumbuk halus, lalu kita saring hingga menjadi serbuk yang sangat halus, seperti pasir yang sudah disaring. Nah, yang ketiga adalah lem perekat. Lem perekat ini sering disebut dengan lem kak atau animal glue yang banyak dijual di toko-toko besi. Jika kita belum pernah melihatnya, lem ini tuh berbentuk kristal kecil-kecil berwarna kuning tua dan keras. Tetapi ada juga yang berbentuk potong-potongan dan lempengan. Yang keempat adalah siapkan kaleng untuk wadah memasak bahan-bahan tersebut. Ini juga digunakan untuk mencairkan lem kak yang sudah kita sebut tadi. Yang kelima adalah siapkan 1 butir ayam telur. Ini yang menarik ya kawan ya. Kita harus menyiapkan 1 butir ayam telur. Dan yang terakhir adalah pewarna dan pengawet tekstil. Ini sesuai dengan selera yang kalian inginkan. Ketika bahan-bahan yang dibutuhkan sudah tersedia, proses selanjutnya adalah proses pembuatannya. Masukkan semua bahan-bahan tersebut tadi ke dalam kaleng yang telah kita persiapkan, yaitu benang, lem, serbuk kaca, telur ayam, dan yang terakhir pewarna dan pengawet tekstil yang sudah kita siapkan. Kita masukkan dalam satu wadah, lalu ditambahkan air, jangan terlalu banyak biar tetap kental. Rebus campuran tadi bersamaan di atas kompor kurang lebih sekitar 10 menit ya kawan ya, dan terus diaduk. Hingga benar-benar mendidih. Carilah 2 buah tiang atau 2 buah pohon yang saling berdekatan untuk menjemur benang yang sudah kita rebus tadi. Caranya, ikat salah satu ujung benang ke tiang atau pohon yang telah ada. Dan kemudian masukkan pintalan benang atau kelosan ke dalam adonan tersebut. Pegang benang tersebut dengan 2 jari, jari jempol dan jari telunjuk. Kemudian bergeraklah mundur dengan melingkari kedua tiang sampai benang habis. Dengan melingkari kedua tiang atau pohon tersebut sampai benangnya habis. Dengan demikian adonan gelasan sudah menempel. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jangan sampai ada adonan yang menggumpal pada benang. Jika ada yang menggumpal, haluskan dengan kedua jari tadi. Saran saya, lakukan proses ini di pagi hari sampai waktu siang, sampai jam 12 siang, agar benang yang dihasilkan tidak kaku, namun juga kering. Tips selanjutnya yaitu jika ingin benar-benar benangnya tajam dan mantap, proses ini bisa diulang hingga 2-3 kali. Tapi tetap harus hati-hati karena benang yang dihasilkan sangat tajam, jadi tetap harus hati-hati. Kawan-kawan, ketika memiliki sisa dari benang gelasan, itu jangan dibuang. Kita bisa membuat sesuatu dari sisa benang gelasan. Seperti halnya bros yang saya gunakan ini terbuat dari benang gelasan. Akan membuat satu lagi dari sisa benang gelasan. Nah, bagaimana prosesnya? Ikuti terus video Ruang Ria. Di sini saya ingin membuat hiasan untuk bingkai foto saya yang agak rusak ya kawan ya, tapi masih bisa diperbaiki.
Prinsip dari ruang ria adalah jika barang itu masih bisa diperbaiki, barang itu masih bisa bermanfaat, kita upayakan semaksimal mungkin untuk memperbaikinya. Kebetulan ininya sudah rusak, maka saya mencoba untuk melemnya dulu ya. Kita lem dulu. Nah, langkah selanjutnya yang kita mesti siapkan adalah biji-bijian seperti ini untuk hiasan, daun-daun atau bunga-bunga plastik, dan tentu saja benang gelasan sisa permainan layangan. Jadi ini kita gunakan sebagai hiasan. Bagaimana ininya nanti ikuti videonya ya. Ini kita pasang dulu fotonya. Seperti ini. Ini figura saya yang lama kawan, kita coba hias. Nah, seperti ini. Lalu kita mulai menghiasnya. Saya ingin menggunakan benang layangan ini. Kita uyel-uyel saja. Karena kan kadang anak-anak mainnya hanya ini ya. Nah, itu sisanya masih ada. Ini kita gunting. Ini benangnya kita uyel seperti ini saja. Kita apa ya bahasa ya, kita gulung-gulung, tapi tetap dengan rapi. Kita gulung dengan rapi, kita satukan dengan rapi. Hingga bentuk yang kita inginkan. Seperti ini. Seperti ini kawan. Malah justru bentuknya acak malah lebih bagus. Seperti ini. Lalu kita tempel. Rekatkan dulu lemnya pada media yang kita mau tempel. Saya ingin melekatkannya di sini. Kita tempel seperti ini. Benang yang ada keluar, yang ini kita uyel saja masuk, kita rekatkan masuk ke dalam seperti ini. Nah, untuk meninggalkan efek basah, kita tinggal kasih lem seperti ini. Lemnya ketika mengering akan menimbulkan efek basah. Kita beri hiasan bunga, menambahkan hiasan bunga seperti ini. Prosesnya sama, kita lem. Seperti ini. Jika
ininya susah untuk direkatkan, kita bisa tambahkan pemberat untuk sementara agar benangnya melekat dengan sempurna. Setelah semuanya kita rekatkan seperti ini, kita bisa tambahkan lagi hiasan di sudut seperti ini. Kita bisa tambahkan lagi dengan benang satu warna di sudut bagian bawah. Prosesnya sama. Kita gulung-gulung. Agar dia melengket dengan sempurna, kita bisa gunakan pemberat seperti batu ini. Kita rekatkan di atas ini agar dia melekat dengan sempurna sebagai pemberat. Di bagian bawahnya juga kita hiasi lagi seperti ini agar bagian bawah plastik hiasannya tertutup. Model lainnya seperti ini kawan. Kita buat memanjang 3 buah seperti ini dengan kombinasi warna hijau seperti ini, lalu kita rekatkan. Gunting hasilnya seperti ini. Lucu bukan? Lalu kita gunting sisa benangnya dan kita rekatkan di sini. Gunakan pemberat batu seperti ini agar dia melekat sempurna. Kita bisa tambahkan biji-bijian atau semacamnya. Ini di sini saya sudah siapkan 3 buah yang sudah saya buat hiasan. Jika ingin efek basah seperti ini, kita tinggal beri dia lem tembak hias seperti ini. Kita hias seperti ini. Ini kita hias juga, kita beri hiasan. Seperti ini. Kita beri hiasan seperti ini. Kita rapikan dengan menggunting sisa-sisa benang yang keluar. Seperti ini. Nah, bingkai foto yang sudah kita hias tadi hasilnya akan seperti ini. Kita juga dapat menambahkan biji-bijian seperti ini. Kita lem lalu kita tempelkan di bawah seperti ini, dan juga di atas bulatan benang yang sudah kita buat. Kita bisa menghiasnya seperti ini. Nah, sungguh menarik bukan? Saya telah membuat 3 buah bingkai seperti ini
Ini saya baru saja rekatkan di bingkai seperti ini. Sekian informasi tentang benang gelasan kali ini. Saksikan video-video Ruang Ria selanjutnya. Terima kasih. Salam kreatif setiap saat. Kali ini kita akan membahas tentang benang galasan.